Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi kali ini aku Nela Afifah Maulidina mau ngejelasin tentang organisasi Budi Utomo. Kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan siswa Stovia yaitu Guenawan, Mangoe Koisomo, dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi bukan politik. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia meskipun pada saat itu organisasi tersebut awalnya hanya ditujukan untuk kelompok-kelompok berpendidikan Jawa. Kita lanjut ke pendiri organisasi. Sejarah organisasi dalam pikiran Utomo kemudian menjelaskan pendirian organisasi. Organisasi Budi Utomo diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1852 sampai 1917. Dia adalah pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dikaitkan dengan kebangkitan organisasi nasional ini. Ini dikarenakan Wahidin Sudirohusodo telah memprakarsai sebuah organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan pemuda Stovia. Kita lanjut ke latar belakang organisasi Budi Utomo. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia menginginkan pekerjaan muda barat yang berpendidikan, tetapi umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi diri sendiri. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan murid-murid Sutomo dan Stovia. Wahidin menyampaikan idenya kepada siswa Stovia dan para siswa untuk menyambut mereka dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga membutuhkan tempat yang dapat mengakomodasi aktivitas. Kita lanjut ke struktur organisasi Budi Utomo. Ketuanya yaitu Sutomo, wakil ketuanya yaitu Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Swiwarno, Sekretaris 2 Guenawan Koisomo, bendaharanya yaitu Angka, Komisaris Soewarno, Komisaris Saleh, Komisaris Goebrek, Komisaris Soeraji. Kita lanjut ke perkembangannya. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di kota Yogyakarta. Hingga kongres pertama diadakan, BU memiliki 7 cabang di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokosomo, mantan Bupati Karyangayar, diangkat sebagai presiden pertama Budi Utomo. Sejak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokosomo, banyak anggota baru BU bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda memilih untuk minggir. Pada saat itu, Sarekat Islam yang muncul yang pada awalnya dimaksudkan sebagai asosiasi untuk pedagang kecil dan besar di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam untuk memberikan bantuan dan dukungan timbal balik. Kita lanjut ke masalah yang dihadapi di organisasi Budi. Apa sih masalah yang dihadapi saat organisasi Budi Utomo ini? Masalahnya yaitu adanya kesulitan finansial
adanya sikap Raden Adipati Tirtokusumo yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat, dan lebih memajukan pendidikan kaum priayi dibandingkan rakyat jelata. Dan masih ada lagi masalah-masalah yang dihadapinya. Oke, kita lanjut ke tujuan organisasi tersebut. Budi Utomo mempunyai program yang cenderung ke arah bidang sosial karena organisasi politik dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, tujuan Budi Utomo adalah memperoleh perbaikan sosial serta kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Mengapa hanya wilayah Jawa dan Madura? Sebab persatuan seluruh Indonesia belum dikenal pada masa itu. Untuk melaksanakan tujuannya, Budi Utomo menempuh beberapa usaha, antara lain yaitu memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri yang mengarah pada cita-cita yaitu kemajuan bangsa, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Berakhirnya Budi Utomo sekali lagi kehilangan otoritas setelah berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Terdapat sebuah perpecahan dalam tubuh Budi Utomo, dan ada juga kelompok radikal dan moderat dalam organisasi ini. Budi Utomo juga kurang mendukung rakyat Indonesia karena kehadirannya di area politik tidak terlalu begitu penting. Organisasi ini secara resmi dibubarkan dalam tahun 1935. Sikap Tirtokusumo lebih pada kepentingan pemerintah kolonial Belanda, prioritaskan Belanda daripada Indonesia, pemecatan antara anggota Budi Utomo dari STU-DTW. Adanya kesulitan suatu finansial dalam organisasi ini memiliki sifat ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi bukan politik. Kita lanjut ke kesimpulan keseluruhan materi ini. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Dinamika perkembangan Budi Utomo sampai akhir sejarah perjalanannya pada tahun 1935 umumnya memperlihatkan kecenderungan yang agak cepat secara kuantitatif dan kualitatif. Dinamika perkembangan Budi Utomo dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia tercermin dari periodisasi sejarah yang terdiri dari 5 periode, yaitu periode konsolidasi pada tahun 1908 sampai 1919, periode kemunduran pada tahun 1912 sampai 1918, periode politik kooperatif pada tahun 1919 sampai 1925, politik non-kooperatif pada tahun 1926 sampai 1930, dan periode nasionalisme Indonesia yaitu pada tahun 1931 dan 1935. Sepanjang sejarah perjalanannya tersebut, secara kuantitatif, Budi Utomo tidak pernah mempunyai jumlah anggota melebihi 10.000 orang. Demikian pula jumlah sekolah yang dikelolanya, suatu bidang kegiatan utamanya, hanya mencapai angka puluhan, sedangkan secara kualitatif, kecuali angka sebagai perintis gerakan nasional pertama, Budi Utomo selalu bergerak cepat dalam mengikuti dinamika perkembangan pergerakan nasional, termasuk dalam menerima semangat nasionalisme. Jadi, itu dulu ya teman-teman materi yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada penulisannya saya mohon maaf. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.